Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang database. Nah, database itu simpanan seperti hmm, tempat penyimpanan data gitu. Oke, kita akan lihat. Saya sini menggunakan slide eh, buatan Elo Kurniawan. Jadi, oke, ada. Yang akan kita bahas ini adalah basis data atau database itu sendiri, kemudian sistem database, basis database relasional, terus model data, model relasional, normalisasi data, denormalisasi, aplikasi sistem, basis data. Oke, yang pertama kita akan masuk ke basis data terlebih dahulu. Nah, nah kita ibaratkan basis data itu atau database itu ibarat seperti lemari arsip, sebuah lemari yang berisikan dokumen-dokumen penting gitu. Nah, seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut, dari mulai pribadi data, memberi tanda, mengelompokkan arsipnya, dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah agar ketika kita ingin mencari arsip, kita bisa mudah-mudah mencarinya karena sudah mengatur data arsip di lembaga tersebut. Nah, jadi intinya database itu memiliki beberapa tipe. Nah, tipe yang paling sering digunakan adalah tipe database yang eh, apa ya, kayak kompleks gitu. Jadi kita ingin mencari data ini, kita tahu di mana datanya. Nah, kalau seperti ini, contoh kita meletakkan beberapa dokumen, yaitu dokumen pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Nah, kita meletakkan masing-masing itu si pegawai di atas, pelanggan kedua, penjualan ketiga, ke pembelian keempat. Nah, otomatis hal seperti ini sudah bisa dibilang seperti database. Yang mana database itu adalah si lemari arsipnya yang berisikan dokumen-dokumen ini. Jika seandainya kita ingin mencari data pegawai, otomatis kita akan membuka rak pertama gitu. Begitu seterusnya. Dan kita selalu mengetahui posisinya dan datanya dengan benar. Nah, itu tadi hanya ibarat sebuah database. Sedangkan apa itu database? Apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Oke, basis bisa diartikan sebagai tempat, gudang, atau penyimpanan. Sama kayak base. Base camp itu kan kayak tempat, kayak gitulah, basis gitu, base. Kemudian ada data. Data adalah representasi fakta dari dunia nyata atau sebuah tampilan fakta yang diambil dari dunia nyata mewakili sebuah objek seperti manusia atau barang, hewan, peristiwa, dan lain-lain. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan lain-lain. Intinya data itu adalah sebuah perwakilan dari dunia nyata, yang nantinya kita akan buat dalam bentuk sebuah teks, gambar, atau angka, simbol, dan lain-lain. Intinya itu perwakilan dari uh, suatu hal yang ada di nyata gitu. Nah, kemudian basis data biasanya disimpan
di dalam media penyimpanan berbasis disk, seperti hard disk atau flash disk. Kali ini agar data tersimpan secara permanen. Nah, ini salah satu tempat atau tools yang digunakan untuk menyimpan database atau aplikasi datanya. Tapi ini adalah penyimpanan fisik ya. Nah, tapi ingat tidak semua yang disimpan di disk itu bisa diakses data karena tujuan utama dalam database adalah pengaturan pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang baik. Nah, jadi tidak semua data yang disimpan dalam hard disk dan flash disk itu adalah database. Kenapa? Karena inti dari database adalah itu pengaturan data, pemilihannya, pengelompokan datanya, serta pengorganisasian data tersebut. Nah, ini yang salah contohnya, sama seperti tadi. Nah, kemudian operasi basis data, operasi database di dalam disk. Basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Bahkan bisa kita buat bahkan biasanya kita akan buat basis data dalam file berbeda tergantung jenis datanya. Misal pegawai, pelanggan, penjual, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis dikenal dengan operasi create, update, dan dalam. Create itu untuk membuat data baru, read itu untuk membaca dan mencari data atau menampilkannya. Kemudian update untuk mengubah, mengedit data yang sudah ada. Kemudian delete itu untuk menghapus datanya. Jadi secara umum operasi basis data itu ada 4: CRUD, create, update, delete. Kemudian tujuan basis data. Tujuannya pertama ada speed atau kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Nah, ini adalah fungsi dari si read. Ini bukan jadi kemudian space, spesiasi dalam penyimpanan. Kemudian akurasi data yang akurat. Akurasi itu kayak gitu lah. Terus availability, ketersediaan data. Terus akurasi itu kayak gini. Kita ingin mencari satu data, terus data yang kita inginkan itu ketemu gitu. Nah, itu operasinya. Tapi misalnya kita mencari satu data dan misalnya nggak ketemu gitu. Itu operasinya berarti jelek. Terus ada completeness, terus itu kelengkapan data, security, keamanan data, dan shareability, kemudahan berbagi data. Itu adalah tujuan dari database, tujuan basis data. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Contoh penerapan basis data itu adalah pada beberapa tempat. Salah satunya itu ada 4. Nah, pertama itu bank. Nah, bank itu otomatis dia akan mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Otomatis dia akan mengelola dan mengelompokkan data-data sesuai dengan data nasabah. Misalnya, si nasabah A datang ke bank untuk melakukan transaksi, otomatis data si A tidak boleh tercampur dengan data si B. Nah, itulah fungsi dari basis data yang akan menjamin keamanan data si nasabah yang ada di bank tersebut. Nah, kemudian ada rumah sakit sama seperti tadi. Misalnya pasien A datang ke rumah sakit untuk berobat, otomatis data riwayat dari rumah sakit ataupun kunjungan rumah sakit itu akan berbeda dengan data yang dimiliki oleh si B. Tapi misalnya jika si data si A ini tiba-tiba masuk ke data si B, otomatis data basis datanya itu jelek.
seperti sekolah atau online gitu. Kemudian database perlu ada yang melakukan penggunaan datanya. Pengelola basis data adalah program atau aplikasi software atau pengelola. Jadi yang mengelolanya itu adalah aplikasi, dan yang mengelolanya aplikasi itu adalah manusia. Gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya kita sebut dengan sistem basis data, database management system. Nah, aplikasi tersebut yang digunakan untuk mengelola database-nya itu kita sebut dengan database management system. Nah, seperti ini. Kemudian itu komponen sistem database. Nah, komponen itu ada hardware, sistem operasi aplikasi, user, aplikasi lainnya. Untuk hardware itu jelas perangkat keras seperti komputer, laptop, server, dan lain-lain. Nah, untuk sistem operasi itu OS, itu seperti Windows, macOS, Linux, Unix, dan lain-lain. Dan aplikasi, kemudian aplikasi database itu seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, dan lain-lain. Kemudian user, pengguna seperti programmer, database admin, dan user, dan lain-lain. Kemudian aplikasi lainnya yang mendukung kerjanya si database yang menggunakan fasilitas seperti web, desktop, dan lain-lain. Ini bisa dibilang komponen yang tidak bisa terpisahkan jika jika salah satu ada otomatis sistem tidak akan jalan. Misalnya hardware nggak ada, gimana cara bikin database nggak ada hardware gitu. Kemudian misalnya aplikasi database yang ada, otomatis saja tidak akan bisa mengelola atau mengorganisir si database. Jadi semuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ini. Kemudian ada bahasa data. Sistem data merupakan perantara antara basis data dan bangunan. Biasanya untuk mengelola basis data kita dapat menggunakan bahasa basis data. Sedangkan sistem basis data yang kita gunakan secara garis besar ada dua, DDA dan DML. Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, ketika kita masuk ke data definition language, data definition language atau kita singkat dengan DDL, merupakan perintah dalam basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang kita buat. Misalnya perintah untuk mengubah nama pos basis data tempat penyimpanan tersebut. Perintah untuk mengubah nama pos data itu bisa dibilang sebagai data definition language. Jadi kita membuat bahasa yang digunakan untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang kita buat strukturnya gitu. Baik itu membuat, create, atau update, atau delete. Kemudian itu kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap table yang kita buat seperti nama kolom table dan tipe data yang akan kita buat. Contoh, kita misalnya ingin membuat table besar sesuai contoh. Kita yang membuat sebuah table besar, otomatis dalamnya kita akan membuat sebuah beberapa kolom seperti tandanya itu ada user ID, terus username, password, dan email. Nah, untuk tipe data itu seperti integer, varchar. Kalau untuk user ID kita akan menggunakan integer, kemudian username kita menggunakan varchar, password menggunakan varchar, dan juga menggunakan varchar. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian data manipulation language itu merupakan berita dalam bahasa data benar-benar manipulasi data kita buat strukturnya.
Nah, jadi DDL dan DML itu dua dua bahasa dalam pembuatan database yang saling yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Bukan juga sih, tapi yang penting seperti itu kurang lebih. Jadi, jadi model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data hubungan data dan batasan data. Oke, saya akan memiliki misalnya di database di Laravel. Nah, kita akan coba masuk ke model. Nah, model itu simpelnya itu perwakilan dari data atau dari tabel yang ada dalam database. Nah, di sini kita melihat kumpulan konsep untuk menggambarkan data. Jadi di sini kita bisa lihat gambaran data-data yang ada di dalam uh, sebuah database, sebuah table itu kita letakkan di sini hubungan data dengan basis data. Nah, jadi sebenarnya kita ingin enggak gini, ya gini. Itu jadi intinya model itu adalah sebuah blueprint yang dimana model ini menjadi perwakilan untuk si data yang ada dalam database. Misalnya di sini saya menggunakan produk model. Ini merupakan perwakilan bagi si table produk yang ada di database. Nah, begini. Kita buka ini. Jadi dapat menjadi perwakilan untuk table produk yang ada dalam table apa yang ada dalam database di Kompas gitu. Nah, model tadi dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antara data dan data. Gitu. Kalau lebih sebenarnya saya jelaskan tadi sebagai perwakilan untuk database yang ada di dalam aplikasi gitu. Terdapat banyak cara untuk membuat metadata yang dilakukan menggunakan PRD, Entity Relationship Diagram. Seperti yang di bawah Jawa daya data, yaitu fakta nyata, reward, fakta nyata di sini bukan berarti data harus dalam bentuk sesuai yang wujud. Bisa juga sesuatu yang tidak berwujud. Selain itu, fakta nyata dalam bahasa data biasanya cakupannya lebih sempit mengikuti ruang lingkup yang selanjutnya ditinjau. Bisa data pengguna suatu lingkup bank yaitu apa? Pasti berbeda dengan ruang lingkup rumah sakit. Nah, sekarang kita membahas kan entity relationship model. Model data dalam bahasa data kebanyakan dibuat dalam bentuk entity relationship model. Dalam model R, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam ER, yaitu entity, attribute, dan relationship. Entity itu merupakan individu yang mewakili data yang nyata dan bisa diberikan dari satu dengan. Nah, entity itu sebenarnya seperti ini. Kolom-kolom yang ada dalam table. Ada ID, kategori ID, dan ID, name, slug, image. Nah, itu entity kita ibaratkan dengan entity. Saat menentukan contoh, orang itu bisa kita anggap sebagai satu entity, namun dalam suatu lingkup rumah sakit jadi dalam dibuat sebagai satu entity. Orang tergantung jenisnya, misalnya apakah dia di pasien atau dokter gitu. Jadi misalnya ini, untuk sebenarnya kita memiliki sebuah table. Nah, dalam table itu kita memiliki sebuah kolom yaitu role. Nah, entity itu ibaratkan misalnya apakah user itu admin atau dia member. Nah, itu entity. Jadi bisa dia merupakan satu yang sama yaitu user, tapi dia dibedakan dengan entity-nya yaitu apakah itu di admin atau apakah itu
member atau user. Nah, kemudian ada atribut. Atribut itu yang ini. Kita baca dulu. Setiap entity memiliki atribut. Contohnya pasien kita menamakan dia sebagai nama pasien, namanya atributnya. Kurang lebih apakah dia ada nomornya atau ada namanya gitu. Itu namanya atributnya. Pelengkapnya. Kemudian ada relationship. Itu adalah hubungan antara entity. Misalnya kalau dia kasus di rumah sakit itu adalah hubungan entity dokter dan pasien adalah merawat. Jadi si entity dokter dan pasien memiliki hubungan yaitu dalam hal perawatan gitu. Oke, setelah menentukan entity atribut dan relationship, selanjutnya dalam mental biasanya akan dibuat sebuah dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi entity itu si atribut lengkap dari entity dan relationship ada hubungan antara diri satu dengan diri lainnya. Oke, kita akan coba membuat permisalan. Ya, jadi nah, setelah ada komponen, misalnya kita membuat komponen, kita menggunakan dalam membuat dalam bentuk yang akan terlibat dalam komponen tersebut. Misalnya untuk kita akan membuat tiga entity terlibat juga kembali dan dalam barang. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah ini masih memiliki atribut key, pelanggan memiliki atribut key kali email, beli email, dan barang atributnya itu adalah SKU. Gini, pembeli memiliki email, penjual memiliki email, dan si barang memiliki atribut SKU yang memiliki ciri khasnya. Setelah menambahkan atribut key, selanjutnya kita melanjutkan menggunakan input dari entity yang masuk ke ruang input yang akan kita buat. Nah, di sini. Tadi si pembeli sudah memiliki si pembeli, si penjual, si barang sudah memiliki atribut key-nya. Sedangkan kita akan lanjutkan membuat atribut lengkapnya, atribut tambahan yang akan memperjelas si entity ini. Nah, si pembeli cuma memiliki nama dan alamat. Sedangkan si penjual memiliki nama alamat. Pembeli itu memiliki alamat dan penjual memiliki nama. Sedangkan orang itu memiliki nama dan berkah. Jadi ini nama alamat yang ada pada pembeli itu adalah atribut tambahan yang memperjelas entity si pembeli. Begitu juga dengan penjualan barang. Dan ini kita perlu menentukan relationship antara entity. Nah, relationship itu ini pembeli dengan penjual yang membeli itu memiliki relationship, memiliki hubungan antara entity penjual dan pembeli. Yaitu adalah jual beli. Sedangkan pembeli dengan barang yang memiliki relationship juga itu adalah hasil jual beli gitu. Itu adalah relationshipnya. Kemudian implementasi model data itu yang kita lakukan ya. Jadi dia itu memiliki mewakili misalnya saya memiliki sebuah variable yang ada dalam Excel. Jadi mana nantinya ini akan mewakili kolom-kolom yang ada di dalam tabel produk gitu. Jadi misalnya saya ingin menginputkan
data dari Laravel, maka dia akan dieksekusi, akan dilempar ke model, kemudian dari model ke database. Jadi sebagai penukaran atau perwakilan dari database yang sudah kita buat. Oke, relationship tadi seperti yang tadi, hubungan. Kemudian ada juga relasi. Contoh, misal pada kasus sopan, penjual bisa berrelasi dengan satu entiti barang atau lebih atau lebih dari ada. Jadi si dalam kasus tadi, si penjual membeli itu bisa terjadi suatu relasi, bisa jadi misalnya si penjual itu memiliki relasi ke barang dengan bagian dia adalah penjualnya. Misalnya informasi barang itu terdapat pada si penjual, otomatis entiti barang dan entiti penjual itu memiliki relasi atau memiliki hubungan relationship. Misalnya, kemudian bantuan itu juga bantuan punya hubungan dengan diri A, misalnya hanya bisa bertemu dengan diri B. Sebentar. Jadi gini, bantuan aja nih. Jadi antara satu entity dan entity yang di A itu hanya bisa terhubung satu, gitu. Misalnya entity satu itu terhubung dengan entity satu yang ada di bagian B, gitu. Nah, bantuan itu nggak bisa kayak gini. Entity itu memiliki hubungan dengan entity satu dan entity dua yang ada di database B itu nggak bisa. Dan di sana tipenya itu bantuan, tidak kan. Jadi setiap entity memiliki hubungan dengan entity lainnya sebanyak sebuah. Bantuan ini itu sama beda sih, yang beda. Jadi misalnya entity satu yang ada di tabel A itu memiliki relationship dengan entity satu dan dua yang ada di tabel B. Nah itu bisa, itu namanya bantuan ini. Jadi satu entity memiliki beberapa relationship dengan tabel ini. Pada tabel yang ada di dalam relationship itu. Kemudian manajemen dari banyak ke satu ini contohnya. Jadi ya gitu. Jadi empat dan lima itu memiliki satu relationship yang sama, yaitu dia memiliki hubungan ke entity lima yang ada di tabel B. Kemudian manajemennya itu bisa beragam. Jadi semua bisa dimiliki keterkaitan satu sama lain. Ini biasanya kita membuat dokumen pada materi. Perusahaan kita perlu membuat relationship. Oh ini. Nah ini ada saya sebenarnya. Jadi entity hanya maksudnya ini. Jadi kita memiliki entity. Kita memiliki entity yaitu entity pembeli barang dan penjual. Nah, entity pembeli, entity penjual dulu itu memiliki hubungan atau relasi relationship relation itu dengan entity barang yaitu kepemilikan barang. Nah, nantinya dia akan memiliki hubungan baru yaitu menjual barang ke si pembeli. Nah, jadi otomatis tiga entity ini memiliki keterkaitan yaitu si penjual dan entity penjual itu menjualkan barangnya, kemudian entity barang itu dibeli oleh si pembeli. Nah, itu adalah bentuk relasinya, bentuk relasinya. Nah, kita akan masuk ke Pak Rizky.
Dalam kita membuat entry kita akan menentukan attribut bukti akan benar memiliki yaitu atribut kunci yang besar itu. Dalam itu kita bisa menambahkan atribut yang sebenarnya atribut yaitu atribut bukti ya jadi yang menjadi di yang bisa menjadi kan kegiatan untuk lengkap. Supaya kasus pembeli bisa kita perlu tahu siapa yang membeli. Nah, jadi misalnya kita menjual barang, kita masukkan dahulu email data si penjual dan SKU barangnya akan kita jual. Kemudian si pembeli akan melihat email si penjual tersebut apakah ini benar barangnya atau tidak. Logika seperti ini. Walaupun teman-teman ini sebenarnya logika seperti ini entitinya, ini foreign key untuk memastikan data apakah data itu benar dikirimkan ke entitas apa tadi apakah halaman saya benar atau belum. Maka kita berikan referensi. Kemudian ada si itu ini. Pada sendiri kita bisa menentukan sebagai relasi manajemen ini karena ada pembeli bisa membeli barang banyak kemudian menjual manajemen ini karena bisa satu barang bisa dijualkan satu penjual namun lebih dari satu barang gitu. Jadi itu alur waktu kita menjual barangnya. Ketika tidak dijelasin, itu kita akan menentukan metodenya. Apakah itu one-to-one atau apa. Jadi sebenarnya di sini bisa uh, dia menjualkan banyak barang ke satu pembeli contohnya. Atau dia bisa menjualkan banyak barang ke satu barang, bukan satu barang sih. Iya, nggak bisa one-to-one ini nggak bisa di untuk si penjual. Jadi dia many to one. Dia menjualkan banyak barang ke banyak pembeli atau many to many. Sedangkan pembeli itu bisa one to many. Jadi dia membeli banyak barang. Si pembeli membeli banyak barang itu adalah derajat asli gitu kan. Nah ini contohnya. Ini adalah dia. Untuk one itu seperti yang tadi saya jelaskan. Model dasarnya itu bentar. Oh, jadi ini model sebenarnya sampai model data. Nah ini sebagai pelengkapnya namun pada kesimpulan ada di model data seperti quick entry, sub entry, underlying relationship, multi entry, redundant relationship. Nah ada identitas nama, ada yang turunan, ada tunggal. Nah semua ini kita pakai dengan kondisi. Quick entry itu lemah sebenarnya adalah entitas biasa, namun sifatnya lemah seperti ini. Ini kita angkat sebagai entitas yang lemah. Kenapa tidak bisa diprediksi sendiri tanpa adanya pembeli? Jadi si pembeli itu memiliki dompet atau segala macam alamat, tapi dia tidak bisa melakukan relationship dengan entity lainnya. Walaupun di sini memberikan relationship dengan entity data dan entity alamat, tapi dia tidak memiliki relationship yang sesungguhnya gitu. Kemudian itu seperti ini kurang lebih. Oke, sebenarnya yang bisa terjadi kemudian dengan semua lainnya seperti ini. Kita coba bahas. Oh, jadi ini entity yang begitu ini. Jadi dia tidak akan terisi jika tidak dilakukan relasi, gitu. Karena nggak ada relasi dengan
entity lain itu jadi entity yang nggak bisa dilakukan, yang nggak bisa dikerjakan tanpa relasi itu namanya fake entity. Jadi yang membutuhkan relasi dengan diri lainnya, bergantung dengan entity lain gitu. Contoh di sini entity yang dompet otomatis dia perlu memiliki relasi dengan entity si pembeli. Jika enggak, ya ngaco gitu. Ada gunanya kemudian so. Jadi dia nggak sebagai pelengkap. Jadi dia kayak kemungkinan tidak banyak jenis pakaian barang. Jadi jenis barang atau barang pakaian itu merupakan bagian dari entitas barang. Tapi zaman ini kita tekan kenapa? Karena dia sejenis gitu. Kenapa jadi bisa gitu? Karena memiliki kenapa bisa entity barang barang pakaian? Karena dia memiliki punya berbeda. Pasti kita gunakan si entity-nya. Ini adalah si di sini. Seperti ini. Jadi hubungannya ini sebenarnya satu entity doang, tapi bedanya aksi yang dilakukan itu bisa dilakukan aksi si mereferensikan si email, kemudian akan kembali ke pembeli. Ini multi entity. Contohnya pada kasus sebelumnya pembeli mengesahkan membeli barang. Ini. Pembeli, oh, ini barang ini pembeli. Jadi pembeli yang membeli barang, di mana dia akan melakukan transfer atau segala macam untuk pembelinya. Jadi ini hubungannya one to many. Ya pembeli bisa beli banyak barang, dan pembeli itu one to one untuk uang. Dia uh, mencari cara pembayaran gitu. Kemudian lagi kembali lagi ke pembeli, kemudian dia perlu beli barang. Setelah itu baru kembali si barang ini ke pembeli. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk disebut. Yang untuk selebihnya bisa tonton video si bapaknya. Karena saya akan basicnya, saya menjelaskan basic saja. Nanti jika saya jelaskan semuanya, ya saya saya bingung. Ini apa ini karena belum paham basic saya tahu. Jadi ini tidak database. Saya ulangi, database itu adalah tempat menyimpannya data-data. Nah, itu dia sebagai teman arsip. Sedangkan data itu adalah si pegawai pelanggan dan jual pembeli yang ada di sini. Itu datanya. Ini database, datanya database disimpan dalam database. Dan setiap data bisa jadi memiliki relasi dengan data lainnya gitu. Dan memiliki hubungan. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menikmati.